Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang surveillance epidemiologi. Yang pertama, definisi dari surveillance itu sendiri. Kalau kita mengambil definisi dari DCP-2 tahun 2008, ya, surveillance kesehatan masyarakat itu adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Kemudian hasilnya diberikan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, maka kegiatan surveillance itu meliputi 3 hal. Yang pertama, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Ketiga hal ini atau ketiga aktivitas ini dilakukan secara terus-menerus, artinya tidak berhenti. Dan dilakukan secara sistematis, artinya mengikuti urutan atau tahapan tertentu. Hasil dari kegiatan ini nantinya itu kemudian diberikan atau disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit ini bisa berupa lembaga, bisa juga berupa individu-individu tertentu. Misalnya puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, ataupun petugas kesehatan itu sendiri. Atau pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian, tujuan dari surveillance supaya ada informasi yang tepat waktu, real time ya, tentang masalah kesehatan populasi. Jadi ketika kita melakukan surveillance, sasarannya itu adalah populasi atau komunitas tertentu. Nah, sehingga ketika kegiatan surveillance ini selesai dilakukan, penyakit maupun faktor risiko yang ada pada populasi itu bisa segera dideteksi sehingga bisa diberikan respon pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Ya. Respon pelayanan kesehatan yang lebih efektif artinya pelayanan kesehatan yang kita berikan itu nanti sesuai dengan penyakit ataupun faktor risiko yang kita dapat pada saat surveillance. Jadi tepat metodenya, ya, tepat penggunaan alatnya, dan seterusnya. Karena seringkali juga pelayanan kesehatan yang diberikan pada populasi itu tidak berdasarkan pada penyakit ataupun faktor risiko yang ada pada populasi tersebut. Ya. Nah, jadi kita harapkan dengan surveillance ini, ya, ada informasi yang tepat waktu, yang real time, sehingga kita tidak pernah terlambat dalam membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan, sehingga kita juga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Kemudian, kegunaan dari surveillance epidemiologi itu, yang pertama, kita bisa mengetahui gambaran epidemiologi masalah kesehatan atau penyakit. Nah, kalau kita bicara gambaran epidemiologi masalah kesehatan atau penyakit, maka kita akan kembali lagi pada konsep epidemiologi deskriptif. Dalam epidemiologi deskriptif selalu berbicara 3W, who, where, dan when. Who artinya siapa yang terkena penyakit, di mana kasus penyakit itu terjadi, dan kapan penyakit atau masalah kesehatan itu terjadi. Kemudian, kegunaan surveillance epidemiologi yang kedua adalah menetapkan prioritas masalah kesehatan. Tentunya setelah kita melakukan surveillance, kita akan menemukan banyak sekali masalah kesehatan. Nah, tetapi masalah-masalah kesehatan yang kita temukan itu tidak semuanya bisa dipecahkan. Kenapa? Karena kita mengalami keterbatasan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Makanya kita membuat yang namanya prioritas. Kita membuat yang namanya prioritas masalah kesehatan. Jadi diprioritaskan masalah mana saja yang
ingin dipecahkan. Minimal ada 3 persyaratan untuk mendapatkan prioritas masalah kesehatan. Yang pertama, besarnya masalah itu sendiri. Yang kedua, metode untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, ada tidak biayanya untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Jadi ada 3 hal yang harus tersedia ketika kita menentukan prioritas masalah kesehatan. Ya. Yang pertama, besarnya masalah. Yang kedua, metode untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, tersedianya biaya untuk memecahkan masalah tersebut. Kegunaan surveillance yang ketiga adalah mengetahui cakupan pelayanan. Tentunya kalau kita melakukan surveillance, maka kita bisa mengetahui apakah sebuah pelayanan itu sudah mencakup sasarannya atau belum. Contoh, kita menentukan sasaran K1 pada 1000 ibu hamil. Tapi kenyataannya data yang ada hanya 500. Nah, itu artinya kan 50% dari sasaran pelayanan itu tidak datang memeriksakan diri misalnya ke puskesmas. Kemudian kegunaan yang keempat dari surveillance epidemiologi, kita bisa melakukan kewaspadaan dini terhadap terjadinya KLB. KLB itu adalah sebuah keadaan di mana terjadi peningkatan frekuensi suatu penyakit dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah. Ya. Ketika suatu penyakit dalam suatu wilayah itu frekuensinya meningkat dibandingkan dengan waktu sebelumnya, maka itu bisa dinyatakan KLB. Di Indonesia, penyakit menular yang sering menimbulkan KLB diantaranya adalah diare atau penyakit yang dapat diimunisasikan, infeksi saluran napas, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melakukan surveillance, maka kita memiliki kewaspadaan dini terhadap terjadinya KLB. Kemudian yang terakhir, kegunaan surveillance epidemiologi, kita bisa memantau dan menilai suatu program. Artinya keberlangsungan suatu program ya bisa dinilai atau bisa dipantau melalui surveillance. Apakah program itu berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan, ataukah mengalami kegagalan. Kalau misalnya mengalami kegagalan, letak kegagalannya di mana, ya, hambatannya seperti apa, dan seterusnya. Selanjutnya, ada yang namanya ruang lingkup surveillance epidemiologi. Ruang lingkup surveillance epidemiologi ini terbagi atas beberapa hal. Ya. Yang pertama, ada yang namanya surveillance epidemiologi penyakit menular. Nah, kalau kita bicara surveillance epidemiologi penyakit menular, berarti kita bicara tentang analisis yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular, beserta dengan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular tersebut. Yang kedua, ada yang namanya surveillance epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, ini merupakan kebalikan dari penyakit menular. Kalau tadi penyakit menular itu adalah surveillance epidemiologi penyakit menular adalah analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular, maka tentunya surveillance epidemiologi penyakit tidak menular adalah analisis terus-menerus dan sistematis yang dilakukan terhadap penyakit-penyakit yang tidak menular, beserta dengan upaya pemberantasan penyakit tidak menular tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku. Surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan tentunya berkaitan dengan analisis sistematis dan terus-menerus terhadap kondisi kesehatan lingkungan. Misalnya, sanitasi perumahan atau ventilasi pemukiman tertentu, atau ketersediaan jamban yang memenuhi standar di setiap rumah, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara surveillance epidemiologi perilaku, tentunya kita berbicara tentang analisis yang terus-menerus dan sistematis terhadap perilaku-perilaku tertentu, baik yang positif maupun yang negatif. Misalnya
kebiasaan membuang sampah sembarangan, kebiasaan buang hajat sembarangan, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya surveillance epidemiologi masalah kesehatan. Nah, kalau kita bicara surveillance epidemiologi masalah kesehatan, berarti kita bicara tentang analisis terus-menerus dan sistematis terhadap masalah-masalah kesehatan. Apa saja masalah kesehatan itu? Ya, spektrumnya jadi banyak, spektrumnya jadi luas. Misalnya pencemaran udara, misalnya kepadatan penduduk dalam suatu wilayah, misalnya ketersediaan air bersih, dan seterusnya. Kemudian ruang lingkup surveillance epidemiologi, kita bicara yang namanya surveillance epidemiologi kesehatan matra. Nah, kesehatan matra ini sendiri diartikan sebagai kesehatan yang ada baik di darat, laut maupun udara. Maka kalau kita bicara tentang surveillance epidemiologi kesehatan matra, berarti kita bicara tentang analisis yang terus-menerus dan sistematis terhadap kondisi kesehatan yang ada di darat, udara maupun laut. Ya, misalnya sekarang ini semakin banyak wilayah perairan kita yang ikannya dicuri. Nah, tentunya dari aspek kesehatan itu merugikan ya bagi kita karena sumber-sumber protein kita itu dibawa oleh orang dari negara luar misalnya. Nah, itu misalnya kalau kita bicara aspek kesehatan laut ya, atau misalnya reklamasi ya, wilayah laut yang diubah menjadi darat. Nah, tentunya kan sedikit banyak itu nanti akan mempengaruhi ekosistem yang ada di situ, dan nanti secara langsung maupun tidak langsung itu juga akan mempengaruhi aspek-aspek kesehatan dari penduduk yang ada di situ. Selanjutnya ada jenis-jenis surveillance. Nah, jenis-jenis surveillance itu terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, surveillance individu. Surveillance individu ini adalah kegiatan mendeteksi dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius. Ya. Jadi ada individu-individu tertentu yang mengalami kontak dengan penyakit serius. Nah, itu yang di surveillance, itulah yang dideteksi dan dimonitor. Misalnya penderita penyakit cacar, tuberkulosis, tifoid, dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya individu-individu itu bisa dideteksi secara dini, maka dimungkinkan adanya isolasi terhadap individu tersebut, sehingga penyakit yang kita curigai ada dalam diri individu itu bisa dikendalikan. Nah, kalau saya bawa dengan contoh kekinian, contoh sekarang, COVID-19, ketika kita melakukan surveillance individu, kita kan bisa men-tracing, kita bisa men-tracking individu-individu yang kita curigai mengidap penyakit COVID-19. Nah, tentunya ketika kita bisa lakukan deteksi dini, individu yang kita curigai atau individu yang sudah positif itu kita bisa isolasi, sehingga penyebaran penyakitnya bisa dikendalikan. Yang kemudian, yang kedua, ada yang namanya surveillance penyakit. Nah, kalau di surveillance penyakit ini, yang dimonitor secara sistematis dan terus-menerus itu adalah distribusi dan kecenderungan insiden penyakit. Ya, jadi bukan lagi individunya. Nah, jadi yang menjadi fokus adalah distribusi dan kecenderungan insiden penyakit. Nah, data-data itu bisa kita dapatkan dari laporan-laporan laporan-laporan kesakitan maupun kematian, ataupun data-data yang relevan lainnya. Ya. Misalnya program surveillance penyakit malaria atau program surveillance penyakit TB. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya surveillance sindromik. Surveillance sindromik itu adalah pengawasan terus-menerus ya terhadap
sindrom atau kumpulan gejala penyakit. Jadi bukan masing-masing penyakit, tapi kumpulan gejala penyakit. Surveillance sindromik ini sangat mengandalkan deteksi terhadap indikator-indikator kesehatan individual maupun populasi yang bisa diamati sebelum konfirmasi diagnosis. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya surveillance berbasis laboratorium. Nah, jadi surveillance berbasis laboratorium ini digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Ya. Misalnya penyakit yang bisa ditularkan melalui makanan, ya, seperti salmonella. Nah, tempatnya nanti itu adalah di laboratorium. Kemudian yang kelima, ada yang namanya surveillance terpadu. Nah, surveillance terpadu ini itu menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah hukum, di suatu wilayah yurisdiksi, ya, di level negara, di level provinsi, kabupaten, ataupun kota. Jadi semua kegiatan surveillance itu ditata dan dipadukan dalam suatu wilayah hukum. Jadi sifatnya berjenjang dari kota atau kabupaten dulu, habis itu ke level provinsi, habis itu ke level negara. Ya, ya kita masih bisa memberikan contoh seperti yang sekarang ini surveillance terpadu itu COVID-19 kan. Jadi ada kegiatan sistematis dan terus-menerus yang dilakukan mulai dari level paling bawah, ya, kabupaten, kota, habis itu provinsi, habis itu negara. Nah, kemudian ada yang namanya surveillance kesehatan masyarakat global. Nah, tentunya seiring dengan mobilitas masyarakat yang sekarang itu menembus batas wilayah, maka perjalanan penyakit itu juga menjadi semakin cepat. Jadi migrasi manusia dari satu wilayah ke wilayah lain itu juga memudahkan transmisi infeksi, penyakit infeksi lintas negara. Nah, makanya konsekuensinya adalah masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sekarang itu kecenderungannya sudah sama dengan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh negara-negara maju. Nah, maka ketika masalah-masalah kesehatannya sama, diperlukan jejaring dan kerjasama antar masyarakat global untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan global tersebut. Ya. Ada beberapa contoh penyakit atau masalah kesehatan yang tidak hanya menyerang satu negara tapi juga menyerang beberapa negara, malah menjadi pandemi. Ya, misalnya sampai sekarang masih ada HIV/AIDS, kemudian pernah juga flu burung, pernah juga SARS, dan sekarang yang terbaru ini COVID-19. Ya. Selanjutnya manajemen surveillance. Manajemen surveillance itu mencakup dua fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi inti, yang kedua adalah fungsi pendukung. Ya. Fungsi inti itu meliputi kegiatan surveillance itu sendiri, kemudian langkah-langkah intervensi kesehatan masyarakat. Nah, dalam kegiatan surveillance ada lagi komponennya, mulai dari deteksi, kemudian pencatatan, kemudian pelaporan data, kemudian konfirmasi epidemiologis. Ya, jadi setelah data itu dilaporkan, dikonfirmasi lagi secara epidemiologis. Ya, menanyakan 3W tadi, who, where, when. Kalau dia penyakit menular, penyakit infeksi dikonfirmasi di laboratorium atau oleh laboratoris. Dan yang terakhir umpan balik, ya. Kemudian langkah-langkah intervensi kesehatan masyarakatnya berupa respon segera, respon terencana. Jadi ada respon segera itu ketika ada kasus langsung ditindaklanjuti. Respon terencana itu biasanya memiliki urutan atau tahapan-tahapan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, kemudian
di fungsi pendukung ada pelatihan ya. Pelatihan ini bagi petugas surveillance-nya. Kemudian ada supervisi. Supervisi ini artinya melihat bagaimana kegiatan surveillance itu, ya. Kemudian ada penyediaan SDM dan laboratorium, ya. Kemudian ada manajemen. Manajemen ini artinya ada sekelompok orang atau ada tools atau ada metode yang dipakai supaya kegiatan surveillance itu bisa berjalan dengan sistematis, bisa berjalan dengan teratur, bisa berjalan dengan tertib. Kemudian ada komunikasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya pendekatan surveillance. Ada dua pendekatan surveillance. Ada yang namanya pendekatan surveillance aktif. Ada yang namanya pendekatan surveillance pasif. Pendekatan surveillance pasif ini itu tidak secara proaktif turun ke lapangan untuk mencari atau menemukan data-data atau masalah kesehatan, ya. Tetapi hanya mengecek ataupun memeriksa data penyakit yang sudah tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara surveillance aktif ini kebalikan dari surveillance pasif. Kalau surveillance aktif ini itu petugas surveillance ya secara berkala turun ke lapangan ya, ke desa-desa, ke tempat praktek dokter pribadi dan tenaga medis lainnya, puskesmas dan sebagainya. Itu dia. Kemudian surveillance dikatakan efektif ketika satu cepat. Ya. Tentunya informasi yang cepat atau rapid dan tepat itu memungkinkan lembaga tertentu segera bisa mengambil sebuah keputusan atau kebijakan tertentu. Ya, jadi yang harus digarisbawahi bahwa cepat saja tidak cukup, dia harus tepat. Ya. Kemudian yang kedua harus akurat. Akurat artinya surveillance tadi itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Ya, maksudnya sekecil mungkin terjadi hasil yang negatif. Ya, jadi akurasinya harus tinggi ya, tinggi kebenarannya, sensitivitasnya harus tinggi. Kemudian ada yang namanya reliable. Reliable itu artinya alat ukur maupun prosedur yang dipakai dalam surveillance itu sudah teruji, ya, sudah teruji bahwa memang bisa dipakai dalam surveillance. Ya. Jadi alat ukur itu memang layak digunakan sebagai alat pada saat melakukan surveillance. Kemudian ada yang namanya representatif. Jadi sistem surveillance itu diharapkan bisa memonitor situasi yang sesungguhnya terjadi pada populasi. Nah, makanya data yang dikumpulkan itu harus representatif dan mewakili populasi yang ada. Ya. Jadi misalnya saja ada suatu kegiatan surveillance mengumpulkan data-data ibu hamil. Nah, kalau misalnya jumlah ibu hamilnya itu 100, kemudian yang diambil hanya 1 atau 2, nah rasa-rasanya itu tidak representatif, tidak mewakili 100 dari ibu hamil itu tadi. Nah, menghitung representatif itu nanti juga bisa menggunakan rumus-rumus tertentu ya. Kita bisa menggunakan nilai alfa berapa yang kita harapkan. Nah, kemudian sederhana, artinya sistem surveillance yang efektif itu tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu membuat orang-orang nanti yang memerlukan data itu menjadi kesulitan tersendiri karena rumitnya sistem yang ada dalam situ. Nah, kemudian fleksibel. Fleksibel itu artinya sistem surveillance harus bisa diterima oleh petugas surveillance atau sumber data
atau otoritas yang terkait dengan surveillance. Jadi sifatnya fleksibel. Jangan sampai misalnya data-data surveillance itu hanya bisa dibaca oleh petugas surveillance, tetapi oleh sumber data ataupun otoritas terkait surveillance malah menjadi susah untuk membaca data tersebut. Ya. Kemudian acceptable. Ya. Acceptable itu artinya sistem surveillance ini bisa diterima oleh seluruh pihak. Sekian dan terima kasih penjelasan materi surveillance epidemiologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.